Halo semuanya, salam Bestari. Aku mau ada sedikit cerita nih. Waktu di Gunung Salak ada misterinya gitu lah, ada mistisnya. Kata orang kan Salak itu angker, dan gue salah satu yang merasakan keangkeran Gunung Salak. Itu kejadiannya kalau nggak salah tahun 2000-an. Kalau 2000 gue mau tahun baruan di atas. Gue mau solo, tadinya gue mau solo. Gue udah rumah, gue udah packing, gue udah bawa tenda, gue udah bawa baju ganti, gue udah bawa makan, pokoknya semua alat-alat udah oke lah, lampu, semua peralatan yang sering dibawa anak gunung lah gitu. Terus gue berangkat lah ya. Kebetulan rumah gue dekat dari Gunung Salak ya, paling cuman sekitar setengah jam lah. Kalau gue naik motor paling setengah jaman nyampe lah di gerbang pintu pendakian di Japanaspa ya, ini yang di Cidahu. Bagus, gue nyampe di lokasi kan, itu identitas harus komplit ya, semua kesehatan, identitas. Oke, gue masuk lah, gue kasih KTP, dan karena nomisili gue adanya di sini, jadi otomatis orang itu lihat kan, dia bilang, lo orang sini ya, dia bilang gitu. Terus dia bilang, lo bawa lah tuh anak Jakarta 2 orang katanya kan. Iya, gue kaget dong. Gue tadinya pengen pengen Evan, gue pengen sendiri gitu lah, tanpa ada gangguan orang. Jadi gue pengen enak lah, pokoknya gue pengen pengen sendiri gitu. Dan ternyata disuruh bawa sama dia gitu. Ya apa boleh buat lah, ya udah gue tanya dong, ini anak berdua dari Jakarta. Terus gue tanya dong, tasnya lumayan gede-gede dia berdua, anak gede. Terus gue tanya, lu sebelumnya udah pernah naik gunung belum gitu. Gue sih simpel nanya gitu aja, lu udah pernah naik gunung belum? Udah, dia bilang gue udah pernah naik gunung bang, gue ke Gunung Gede katanya. Otomatis gue berpikir oke lah, berarti dia tahu apa peralatan, apa makanan, apa yang perlu dibawa gitu. Dan tasnya lumayan gede, berarti dia udah siap dong. Udah, karena dia udah siap, gue bilang, yaudah yuk kita lanjut, kata gue. Ini udah jam 2 siang, kebetulan gue berangkat, dibilang telat sih itu kalau jam 2 gitu. Tapi kalau gue sendiri sih, ibaratnya gue nggak bawa orang, jadi gue bisa bisa menyisikonkan lokasi di mana gue mau ngecamp nanti kalau kemalaman banget gitu kan. Jadi ya udah deh, gue bawa orang kan, gue disuruh gue bawa, eh, karena nggak cukup 42 ya. Halo, assalamualaikum, salam Bestari. Oke, ini part 2 nya ya, gue lanjut ceritanya yang keangkeran di Gunung Salak. Kebetulan gue emang datangnya agak siang sih, jadi sekitar jam 2 gue lanjut berangkat tuh sama anak Jakarta. Karena gue pergi sendiri tadi kan tujuannya kan, ya jadi gue nyantai aja sih, gue nggak target puncak gitu kan. Jadi gue bisa ngecamp di mana aja gitu, karena gue bawa anak dari Jakarta yang 2 itu kan, disuruh bawa lah sama orang penjaga pos itu. Oke, gue lanjut. Terus gue jalan, singkat singkat cerita gue udah sampai pintu gerbang pendakian. Nah, jadi anak Jakarta tuh ada 2 orang, anak kampus tuh, adanya gue lupa kampus mana. Dia dari Jakarta, yang satu badannya agak besar, bukan body shaming ya, emang badannya agak gede sih, dia agak gede. Yang satu badannya kayak gue lah gitu. Terus jalan baru sekitar 1 kilo jalan, yang satu temennya muntah-muntah. Wah, itu gue udah gak enak nih gitu kan, gue udah muntah. Terus lu mau lanjut nggak, kata gue. Kalau lu nggak lanjut, lu mendingan turun, soalnya belum begitu jauh juga kan, baru 1 kilo perjalanan. Jadi kalau lu mau turun juga masih aman lah gitu. Terus gue bilang sama temennya satu lagi kan, gue bilang, kalau lu mau turun, turun aja berdua sekalian, gue mau lanjut jalan, kata gue kan. Terus temennya yang satu dia bilang, bang gue mau tetap lanjut naik bang, soalnya gue belum pernah Gunung Salak ini. Oh ya udah, gue pastiin lagi dong ke temannya itu, karena dia baru pertama kali kan. Lu yakin mau lanjut? Lanjut bang, katanya. Ya udah, lanjut lah. Terus jalan-jalan, nggak lama kemudian
hari udah makin gelap kan, kebetulan juga mau hujan. Itu udah jam-jam 5 itu udah gelap lah. Namanya di hutan kan ketutup pohon, gerimis. Nah, kalau kalau gerimis kan otomatis kan gue harus ngeluarin baju jas hujan dong, mantel, gue bilang gue keluarin lah tuh. Terus keanehan mulai dah dari dia. Jaket lu mana? Nggak ada bang, katanya nggak ada. Mampus nih kata gue kan. Udah lumayan jauh gue suruh turun, dia gak bawa mantel ya kan. Ya lama terus ketemu sama orang berdua, bang dipercepat aja jalannya bang, ini udah mau maghrib kata dia kan. Udah mau maghrib, kalau abang agak cepet nanti ada ketemu rombongan lain kata dia gitu. Wah kata gue, yaudah yuk kita lanjut kata gue, mudah-mudahan kita ketemu rombongan lain jadi kita bisa bareng sama dia gitu kan. Hujan makin kencang tuh. Nah dari hujan makin kencang ini, hari udah makin gelap, anak ini mulai panik. Nah di sini nih kepanikan ini nih part 3 ya. Assalamualaikum, salam bestari. Oke lanjut part 3 ya. Keangkeran di Gunung Salak. Jadi tuh hari udah makin gelap, hujan, dan keanehan anak ini udah mulai, udah feeling gue udah gak enak nih anak nih kata gue kan. Udah hari udah makin gelap, hujan makin deras, tuh anak kagak bawa jaket, kagak bawa mantel kan anjing, asu itu dalam hati gue dia gondok. Oke nggak apa-apa lah kata gue kan, gue masih berpikir di depan masih ada orang lah kata gue, ibaratnya jadi kalau terjadi apa-apa masih ada yang bantuin gitu, gue nggak sendiri gitu kan. Oke gue lanjut jalan, ternyata nih hujan gak berhenti, makin deras yang ada kan. Kata gue ini anak nih udah makin kehujanan. Terus kalau gue pikir gue kasih jaket hujan gue ke dia, gue yang kehujanan gitu gue kan. Gue jadi bimbang gitu kan. Oke, ini udah pandangan udah nggak bagus kata gue kan, karena udah makin gelap. Gue keluarin lah senter, gelap dong, namanya juga Gunung Salak macem-macem lu, kanan kiri jurang anjay. Yang pernah ke Salak tau lah, apalagi kalau di jalur Cidahu. Gue keluarin lah tuh hemblen gue keluarin dong. Nah, karena gue jalan berdua, otomatis gue tanya dong sama dia, hemblen lu mana kata gue, senter lu mana senter kata gue. Dia bilang ada. Oke kata gue, aman lah. Jadi keluarin lah tuh sama dia tuh keluarin senter. Yang bikin gue jadi gondok lagi sama dia tuh anak anjing, kehet gitu gue. Lu tau nggak senter apa nih? Senter mainan warna pink yang isi baterai jam yang modalnya segede-segede gini nih, baterai jam. Lu kebayang gak? Senter mainan warna pink itu dibawa sama dia. Aduh, gue udah mulai bete. Aduh, ini anjing gitu gue, kayak dia budak gitu. Oke, gue lanjut. Oke lah, nggak apa-apa, yang penting masih kelihatan dong. Nah, hujan tuh makin kenceng tuh anak udah. Kata gue kalau buka tenda di sini juga nggak bisa, karena ini kan bukan area buka tenda. Lo tahu kanan kiri Salak kan jurang, kanan kiri jurang. Oke kita lanjut jalan, dan anaknya itu mulai rese, dia panik. Namanya hujan, kita di hutan, otomatis angin kan, ada pohon jatuh dengan senter kecilnya itu. Pohon jatuh senter sama dia, ya kan. Itu anak udah mulai panik. Gue bilang gini, jangan macam-macam lo, part 4. Halo, salam bestari. Part 4 ya, part nih. Lanjutan yang keangkeran di Gunung Salak. Tuh hari udah gelap, hujan ya kan, senter lah tuh. Tadi terakhir sampai senter ya, senter karena posisinya hujan, otomatis kan angin ya kan. Tuh anak mulai rese lah tuh, dengan rese dia panik. Setiap ada ranting jatuh di senter sama dia, ranting jatuh senter kan. Gue mulai risih dong, gue takut kenapa-napa. Lo tahu kan Gunung Salak keangkerannya seperti apa. Dan gue tegur lah tuh anak, gue bilang gini, hei lu jangan rese, jangan lo senter yang lain, itu ada yang jatuh bang, dia bilang gini. Ya
gue bilang gini aja ke dia, ya lu jangan mikir macem-macem, ini kan hujan, pohon ranting jatuh. Oh ranting ya bang, katanya. Nah tuh anak udah mulai udah mulai biasa lagi. Gue bilang ya udah lu senter jalan aja, posisinya kanan kiri itu jurang, kata gue kan. Terus kenapa-napa gue yang ribet, kata gue gitu kan. Oke bang, katanya. Nah ini cuaca makin makin deras aja hujan, karena gue tadinya kan pengen hiking solo gitu sendiri kan, otomatis gue udah bawa kopi, gue udah bawa coklat. Itu buat buat gue lah, kopi itu buat gue nyantai gitu kan, buat gue kalau lagi capek di jalan gue minum kopi gitu. Coklat itu emang gue sengaja, karena gue pasti ini malam, kalau malam itu kan cuaca dingin, kalau ditimpa coklat badan itu kan panas panas kan, jadi nggak bakalan dingin, apalagi hipo gitu kan. Jadi kurang ngajarnya itu bekal gue habis buat dia, anjir. Habis buat dia, coklat gua kasih ke dia, kopi gua kasih ke dia. Ya gue juga nggak mau ngambil resiko kan, gue bilang gini, ntar kalau tuh anak kenapa-napa gue sendiri yang kelabakan. Makanya gue ambil aman, jadi eh, bekal gue itu habis buat dia. Anjing gak, bekal gue habis buat dia, coklat gue habis buat dia. Jadi itu anak udah mulai hipo, dia udah kedinginan, badan keringetan. Dia bilang, bang, istirahat dulu bang, kata dia. Gue capek banget nih, kata dia. Oke, karena dia mungkin bajunya basah kan, eh, jadi anak tuh gampang kena hiponya gitu kan. Tuh pikiran udah mulai kosong, dia udah aduh, gue pikirnya anak hipo nih, mati nih, kata gue kan. Gue bilang oke, istirahat dulu sebentar, kata gue kan. Lo duduk ya. Gue buka bajunya, gue usap-usap dadanya sampai badannya panas lagi ya kan. Terus tuh anak udah mulai oke lagi badannya. Nggak cukup 45. Halo, salam lestari. Oke, lanjut 45 ya, 45. Tadi terakhir dia mulai hipo. Oke, gue nggak mau ngambil risiko kan. Gue bilang gini, ya udah lu buka baju lu kan. Gosok gosok badannya ya kan. Tuh anak udah mulai stabil. Coklat gue kasih terus coklat biar badannya panas kan. Oke lah, gue bilang, lu bawa baju nggak? Terus dia bilang, gue bawa bang, tapi itu buat ntar di tenda, kata dia. Jadi dia cuma bawa tuh baju 2 pasang. Lu bayangin tuh Gunung Salak, dia bawa baju 2 pasang, yang dipakai sama yang di tas. Kata dia gitu kan ya. Ya udah, mau nggak mau ya lu harus ganti baju, gitu gue kan. Ntar lu yang ada nih nggak bakalan bener ya, gantilah tuh bajunya kan, ganti baju yang kering gitu. Dia udah nggak bawa jaket, baju basah ya kan, mau nggak mau dia harus ganti baju kering ya kan. Gue juga nggak mau ngambil risiko. Habis itu dia udah mulai stabil. Gue lanjut jalan. Itu anak udah pikirannya udah parno, udah parno. Lanjut jalan, gue bilang gini, istirahatnya udah cukup, lu makin lama diem makin dingin, itu makin gak bagus. Jadi kalau posisi hujan kita kedinginan itu jangan terlalu lama berhenti, itu yang mengakibatkan kita jadi hipotermia, kedinginan. Jadi gue bilang yuk kita lanjut jalan, mudah-mudahan nanti kita ketemu orang di depan, nanti kita bareng sama dia. Oke, itu nggak lama jalan, itu udah sekitar jam setengah delapan. Eh, dia mulai rese lagi, dia panik lagi, dia panik lagi, di center lagi, ada pohon di center sama dia kan. Gue bilang, kan gue dibilang sama lu jangan center sembarangan, ini gunungnya bukan bukan gunung buat wisata yang orang bisa seenaknya, gue bilang kan. Iya bang, maaf bang, katanya. Nggak lama kemudian, nah di sini nih, nggak lama kemudian gue jalan, gue denger musik gamelan Jawa. Anjing, gue merinding. Gue denger musik gamelan Jawa. Lu bayangin di tengah hutan di atas gunung ada musik gamelan Jawa. Gue sebelumnya gue udah searching, gue udah baca tentang Gunung Salak yang namanya ada kampung hantu ya kan. Eh, Pokoknya keangkeran Gunung Salak gue udah sempet browsing. Gue mikir gini, gue ngomong dalam hati gue, ya Allah, mudah-mudahan cuman gue doang nih yang denger, kata gue kan. Cuman gue doang yang denger musik ini, kata gue. Anak itu jangan sampai denger gitu. Terus nggak lama kemudian tuh
anak nyamperin gua, dipegang tangan gua kan, tangan gua dipegang sama dia, anjir gua kaget dong, dia datang dia pegang tangan gua. Part 6 gak cukup. Halo, selamat Lestari, lanjut kita ke part 6. Oke, di part 6 terakhir itu anak itu udah mulai panik ya kan, hujan gak berhenti, anak itu mulai panik, dia mulai nyanter lagi ya kan. Nggak lama kemudian gue dengar musik gamelan Jawa. Lu bayangin Gunung Salak ada musik gamelan Jawa yang bunyi ting nang ning nung ning nang. Ya anjir, sampai kagak panik. Tapi kan karena gue udah sempet browsing ya kan, gue cuma ngomong ya Allah, mudah-mudahan cuman gue doang yang denger gitu kan. Anak ini jangan sampai dia denger, takutnya anak ini panik. uh, Terus gue ikut panik, itu nggak memecahkan masalah. Ntar yang ada yang satu kabur ke sini, yang satu kabur ke sini, ntar terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya kan. Gue bilang cukup gue aja lah yang dengar, mudah-mudahan tuh anak nggak denger gitu. Nggak lama kemudian tuh anak megang tangan gue kaget dong, kata gue, aduh ini anak denger lagi, kata gue, aduh ini anak mudah-mudahan nggak denger, kata gue kan. Terus dia bilang, bang kok di sini ada musik gamelan, dia bilang gitu. Aduh, kata gue, nih anak pakai denger lagi kan. Kalau gue panik, dia udah panik, gue panik, makin nggak bener kan. Yang ada ntar dia lari ke sana, gue lari ke sini. Lu tahu posisinya Gunung Salak itu kan kanan kiri jurang, makanya gue nggak usah panik. Dalam hati gue nggak usah panik. Gue dengan santainya gue bilang ke anak itu, gue bilang, enggak kok, di sebelah ada kampung lagi ngadain acara ini kali, nyambut tahun baru gitu gue kan. Gue kebetulan 2019 mau ke 2020 gue naik gunungnya. Jadi anak itu mulai normal lagi pas gue bilang nggak usah panik, di sebelah ada kampung, mungkin dia lagi nyetel musik atau apa biar nyambut tahun baru. Jadi tuh anak mukanya mulai cerah lagi, dia bilang, oh ada kampung ya bang, katanya. Gue masih merinding. Itu kejadiannya 2019, bayangin aja, gue aja cerita masih merinding anjir. Terus anak tuh udah nggak panik. Gue bilang, udah yuk kita jalan lagi gitu. Gue kan jalan, lu tahu kan jalan Salak itu harus pakai webbing yang pakai tali itu, yang kalau dia pernah ke Gunung Salak jalur Cidahu pasti dia tahu lah yang pakai tali kayak gitu. Lu bayangin, gue kayak bawa mama hamil anjir, udah hujan becek, itu anak jalannya susah. Gue nggak mau gue harus bawa tas dua, tas gue satu, tas anak itu satu. Anak itu kakinya udah melekeram, lu bayangin. Gue harus bawa tas gede dua, yang kalau gue tinggal lanjut part 7 nggak cukup. Halo, salam Lestari, kita lanjut di part 7, masih di keangkeran Gunung Salak. Terakhir itu anak itu kakinya udah mulai kram. Aduh, kata gue nih, aduh ini hari gue yang kurang menyenangkan, kata gue. Dapat tiga, aduh tadinya gue pengen seneng, gue udah bawa nasi dari rumah, gue udah bawa kopi dari rumah, gue udah bawa coklat dari rumah. Itu posisi nasi udah mateng, gue pisahin nasinya, lauknya gue pisahin, kan gue bawa 2 bungkus. Jadi yang sebungkus itu buat nanti gue nyampe tenda, terus yang sebungkus lagi nanti pas gue buat turun. Tapi ntar itu ceritanya di part berikutnya kayaknya deh. Tapi ya, kita lanjut yang masalah ini kakinya kram dulu. Ini hari udah jam hampir jam 8-an kan. Gue bilang, yuk kita lanjut yuk, kata gue kan. Tapi kaki gue kram bang, tidak. Aduh, kata gue, nambah lagi nih masalah, kata gue mau ngecamp kagak bisa, mau buka tenda gak bisa ya kan. Gue bilang gini, ini jalurnya nggak ada buat buka tenda, celahnya kan dikit banget. Kalau Gunung Salak itu nggak kayak di Gunung Gede, kita jalan dikit ada celah buat buka tenda. Di Salak itu susah buat nemuin, apalagi jalur Cidahu yang namanya buat buka tenda pinggir jalan itu. Aduh, paling kalau lo bisa dapet lahan sebelum puncak atau sebelum pos bayangan, paling lu taruh buka tenda 2, udah lu nggak bisa lagi gitu, cuman buat 2 tenda doang gitu. Jadi itu juga tempatnya juga jarang jauh-jauh jaraknya gitu kan. Gue bilang,
kaki gue kram bang, kata dia. Ya udah kita lanjut lanjut aja. Gue mau nggak mau dengan terpaksa gue bawa tuh tas anaknya yang gede itu depan belakang anjing gitu. Gue dalam hati gue, aduh, suasana mood buat naik gunung gue udah buyar deh, di luar ekspektasi gue. Yang tadinya gue pengen nyantai, buka tenda, gue tidur, gue bangun pagi, gue balik, buyar semua, buyar gara-gara anak itu. Mau nggak mau gue bawa tas dua, tas gue tinggalin di bawah dulu kan, karena itu harus pakai webbing, harus naik pakai tali itu. Ketinggiannya kalau cuman begini sih masih bisa jalan, kalau salak mah ini posisinya begini, lu bayangin, ini batu kayak begini nih pakai tali, lu harus naik pakai tali, nggak bisa jalan harus pakai tali. Tas gue tinggalin di bawah, gue naik duluan, gue suruh tuh anak iket tasnya, gue tarik ke atas, terus gue lempar lagi tali, suruh iket, naik lagi tas kedua. Terus tuh anak kakinya kram, gue bilang iket di pinggang lu, kata gue kan. Gue harus narik lagi. Oke, lanjut. Halo, salam lestari. Kembali lagi di part 8. Tadi kakinya kram ya kan, kakinya kram. Anak tuh udah tadi hipo. Aduh, pokoknya gue udah buyar tuh. Gue capek hidup aing lelah. Terus gue nggak mau, gue harus tetap jalan ya kan. Dan lagian itu kan yang namanya jalur kayak gini kan nggak cuma satu, banyak banget. Jadi ada, gue berharap mudah-mudahan gue ketemu tenda gitu kan, ketemu pendaki yang lain gitu. Jadi gue ada buat beristirahat gitu kan. Gue nggak berani juga kalau nggak ketemu lahan yang cocok terus gue buka tenda gitu kan. Resikonya gede, jadi gue harus tetap jalan. Dan gue yakin pasti ada orang, karena kan hari udah makin malam, dan gue harus tetap jalan gitu. Dan nggak lama kemudian gue melihat tenda, ada 3 tenda di sana. Dan gue dengan senangnya gue bilang assalamualaikum gitu. Aduh, gue bahagia banget ada 3 tenda di situ. Dan gue dengan bahagianya kan, dan pendaki lain bilang waalaikumsalam, ayo sini gabung gitu. Kemalaman bang, ya udah malam banget, gue bilang. Dalam hati gue udah capek, gue udah gondok nih bawa anak ya kan. Gue buka lah tenda di situ ya kan, buka tenda, gue bersapa dengan yang lainnya ya kan. Gue bilang salam, apa kabar gitu. Pokoknya gue udah kurang, stamina gue udah habis untuk bawa tas dia, pasokan makanan gue habis buat dia. Pokoknya pendakiannya udah kurang, pokoknya pendakian itu kurang mengenakan buat gue ya kan. Gue buka tenda lah tuh, dan gue ketemu beberapa temen gue yang sampai hari ini gue masih kontak-kontakan sama dia. Dan gue masih naik gunung setelah bertemu di Gunung Salak. Gue masih naik ke gunung-gunung lain sama dia. Di sana ada Lorenzo, ada Cici, terus ada Udali, ada Oki, ada Rahmi, ada beberapa lagi. Gue lupa ada tuh. Gue buka tenda ya kan, gue ganti baju, pokoknya gue beristirahat. Tapi itu belum selesai masalahnya, masih ada part 9. Halo, salam lestari, lanjut di part 9. Oke, gue udah mulai bahagia nih. Ini part bahagia. Oke, gue bahagianya nggak lama. Lu bayangin bahagianya nggak lama. Di mana gak lamanya lu dengerin dia. Oke. Gue udah capek, akhirnya gue ketemu tenda ya kan. Ya gue bahagia dong, ada tenda gitu kan. Udah tengah malam, itu anak udah hipo, udah kram, udah bekal gue habis lah gitu kan, buat dia, buat
masuk badan dia biar panas terus coklat gue, kopi gue. Aduh, ternyata akhirnya gue ketemu tenda dengan bahagianya gue, bahagia. Buka tenda ya kan, buka tenda, oke, semua berjalan dengan normal. Gue buka tenda, terus tuh anak kedinginan dong. Ih, gimana kayak gue, dia bawa baju cuma dua. Dia bawa baju cuma dua, baju yang tadi pertama naik, terus karena hujan dia mau nggak mau harus ganti baju, berarti habis tuh bajunya ya kan, habis bajunya. Terus dia bilang, baju gua habis bang, kata. Aduh, kata gua bawa baju itu tiga pasang, gua buat naik, terus buat di tenda, terus yang baju yang buat tidur itu gue bawa buat turun. Nah, otomatis kan kalau turun itu kita gak akan bersih dong, namanya juga gunung, otomatis kotor. Otomatis yang baju ketiga itu buat gue balik nanti kalau udah sampai bawah, gue ganti baju. Jadi gue udah, badan gue udah kering, udah sampai bawah kan, gue udah pakai baju bersih. Jadi itu gue bawa baju tiga, baju pendakian pertama, terus baju di tenda sekalian buat turun itu baju, terus yang ketiga itu buat salin di bawah, ya kan. Itu anak cuma bawa dua, dan baju pertama udah basah hujan, baju ketiga harus ganti, baju kedua itu harus diganti karena baju dia basah di jalan ya kan. Ya dengan terpaksa ya kan, gue kasih baju gue yang buat turun nanti salin di bawah, bajunya doang. Gue bilang, celana lu kan enggak basah kan, yang satu ada. Ya, kata dia, oke, baju gue pinjemin, yang baju buat gue salin di bawah. Tapi gue bilang sama dia, itu cuma buat tidur lu doang, kata gue, bukan buat lu pakai ke bawah. Ntar baju gue basah dong bang buat turun. Ya itu risiko lu, kata gue, ya kan. Masa iya baju gue harus lu pakai buat ke bawah, ntar kotor gue balik salin pakai nggak ada baju salin ya kan. Oke lah. Terus ganti baju, gue ngopi sama yang lain, gue ngobrol-ngobrol nggak. Lalu salam lestari, kelanjutan di part 10. Yang di part 9 itu posisinya gue udah ketemu tenda lah, gue udah bahagia itu. Tapi kebahagiaan itu nggak lama. Masih ada tanda kutip lagi nanti, kemisterian di Gunung Salak. Oke, udah sampai di tenda udah berdiri, gue udah ganti baju, gue udah ini kan, gue ngobrol lah sama tenda yang lain ya kan. Gue gak enak dong, gue baru nyampe langsung gue tidur, gak mungkin. Gue minta kopi lah, karena kopi gue habis kan di jalan buat masuk anak Jakarta itu. Gue minta kopi, ngobrol, dan gue mulai lapar nih kan. Kebetulan gue bawa nasi di rumah dua, udah dipisahin dua-duanya, nasi lauk gitu kan. Gue bawa dua. Tujuan gue tuh biar gue nggak ribet, gue nggak perlu masak, gue nggak perlu persiapan lagi gitu. Gue datang buka tenda, gue makan nasi pertama, nasi keduanya itu nanti pas udah mau turun gue makan kan. Gue siap-siap untuk turun, gue makan dulu gitu nasi keduanya. Terus gue masuk lagi ke tenda karena gue lapar kan. Nah pas sampai tenda itu gue makan, gue tanya dong sama anak itu, gue bilang gini, makanan lu mana, kata dia. Gue nggak bawa makanan bang, katanya. Terus lu bawa apa, katanya. Yang lu dikeluarin apaan? Mie instan 2 biji. Mie instan 2 biji, lu bayangin ke Gunung Salak dia bawa mie instan cuman 2 biji. Anjing, kata gue mau minta nasi ke depan buat dia nggak mungkin kan, karena gue ada nasi 2 ya, mau nggak mau ya posokan gue oper lagi ke dia 1 gitu, yang jatah gue buat nanti pagi atau siang gue cabut ke bawah. Ya udah nggak ada nasi lagi karena jatah gue udah gue kasih ke dia kan. Ya gue gondok aja gitu kan, dia udah ke Gunung Salak, namanya Gunung Salak, namanya naik gunung lah gitu ya, gunung manapun gitu. Dia nggak bawa jaket, senternya mainan, baju persiapan bajunya kurang gitu kan. Terus masalah makanan, dia cuma bawa mie instan 2. Lo bayangin ke Gunung Salak dia cuma bawa mie instan 2. Aduh, kata gue, oke lah, kata gue kan. Gue mikirnya karena ada tenda lain, nanti pagi gue bisa minta makan sama dia lah kalau buat turun gitu kan.
Oke, gue makan lah tuh kan. Oke, nih jatah gue buat lu gitu, lu makan deh tuh gitu. Nah udah selesai makan, gue udah agak enakan lagi gitu. Gue ngobrol lagi sama anak-anak gitu kan, sama anak-anak tenda yang di luar itu. Gue ngobrol, nggak lama-lama ngobrol, udah malam juga, udah kecapean. Semua pada tidur. Enggak. Halo, salam lestari. Sekarang kita di part 11. Yang di part 10 itu gue gue mau ketawa tapi gue kesel ya kan. Gimana gue gak kesel gitu kan. Dia nganggap remeh lah gitu kan, nganggap remeh satu pendakian. Dia cuman bawa makanan, cuman mie instan 2 biji. Lu bayangin, dia cuman bawa mie instan 2 biji. Dan dia itu kayak meremehkan lah gitu kan, kayak dia nggak bawa jaket gitu, perlengkapan pendakian gitu kan. Dia nggak kurang siap lah gitu kan. Dan gue udah mulai curiga gitu kan, nih anak nih sebenarnya udah pernah naik gunung apa belum sih gitu kan. Karena gue nggak mau ambil pusing, yang penting gue udah ketemu orang kan, gue udah selesai makan dan jatah gue udah buat dia. Gue ngobrol lagi ke depan gitu kan, gue ngobrol, gue kenalan lah. Ternyata dia itu ada yang dari Jakarta, ada yang dari Sukabumi, ada yang dari Bekasi, pokoknya di situ campuran. Dan itu juga beda-beda kelompok sih, ada yang jadi guru, ada yang pekerja kantoran, ada yang jadi gojek, ada yang kerja pabrik gitu kan. Jadi pokoknya seru lah, ada yang jadi guru juga ada gitu kan. Gue ngobrol sama mereka kan, karena udah larut malam juga, mungkin mereka udah kecapean juga kan. Oke, kita semua dari obrolan kita ngopi-ngopi, perkenalan gitu, terus kita lanjut pada tidur semua. Dan udah pada masuk tenda, dan keanehan itu ada lagi, dalam tanda kutip. Kita udah masuk tenda semua, tenda masing-masing gitu kan, dan tidur enggak sekitar 1 jaman lah, 1 jam kita udah pada istirahat. Itu kan otomatis kan belum pada tidur semua kan, masih ada yang masih ngobrol sama temennya di tenda, masih ada yang rapi-rapi buat tidur gitu. Dan masih ada yang rebah-rebahan lah pokoknya buat ngenakin badan gitu. Dan gak lama ada angin kenceng, yang anginnya itu bener-bener kenceng gitu kan, kayak di pohon bambu kena angin seriwiran gitu kan. Kata gue, ada apa ini gitu gue kan, kok angin kenceng banget. Yang bikin anehnya lagi, angin kenceng tapi itu tenda kita kan plesit kan, kalau di toilet aja goyang gitu. Ini angin sekenceng itu tapi tenda aja nggak goyang gitu. Dan anak Jakarta ini ngeliat lagi, bang, itu suara angin kenceng banget bang, tapi kok tenda kita nggak goyang gitu. Mungkin gue bilang aja, enggak, itu mah pendengaran lo aja, kata gue gitu kan. Dan dia makin risih lagi, nggak cukup part 2. Halo, salam lestari, lanjut ya part 12. Di part 12 ini, di part 11 kan udah pada istirahat tuh kan, udah masuk tenda. Terus nggak lama mereka pada istirahat dan gue ikut istirahat juga kan. Ada suara angin yang kenceng banget ya kan. Yang anehnya tenda tuh nggak goyang tapi ada suara angin gitu kan. Nggak cuman sekali gitu kan angin kenceng, terus tiba-tiba nggak ada, terus nanti angin kenceng lagi gitu kan, terus ngilang lagi angin itu. Yang anak Jakarta sebelah gue ini dia udah mulai resah lagi ya kan. Gue bilang, udah lu tidur aja, itu mah cuma suara angin doang gitu kan. Terus nggak lama kemudian ada kan tendanya tuh, ada satu tenda yang isinya cewek berdua, si Cici Andre sama si Rami. Lo kalau kalian nonton TikTok gue, kalau ketemu pasti lo ketawa sendiri dengan cerita ya gue ceritain ini. Pasti lo akan mengenang lah di 2019 itu kan. Ada satu tenda yang isinya cuma berdua, si Cici sama si Rami itu kan. Dan keanehan itu muncul. Lo bayangin, satu tenda isinya cewek berdua, dia tidur. Terus ada suara batuk yang cukup kenceng gitu. Dan batuk itu jelas dari tenda si yang cewek berdua ini gitu. Dan
Kalau cewek batuk gimana sih, paling cewek batuk biasa kan, ini suaranya beda, suaranya gede, oh gitu, gimana sih batuk batuk orang gede gitu, oh gitu kan. Dan semua pada bangun gitu kan, pada bangun tapi nggak ada yang berani keluar gitu. Terus yang ada satu yang namanya Udali, itu Udali dari Jakarta. Dia, kenapa gue panggil Udali, karena dia campuran Betawi Betawi Padang gitu. Makanya gue panggil Udali dia. Terus dia langsung ngomong kayak gini, kalau lu batuk sekali lagi katanya, kita keluar semua gitu kan. Otomatis gue kan denger gitu, gue juga denger gitu, yang lainnya juga pada denger, yang di tenda-tenda lain pada denger gitu. Pokoknya lu batuk sekali lagi kita keluar semua gitu kan. Nggak lama kemudian batuk itu hilang, nggak ada, cuman 2 kali batuk doang gitu, 2 kali batuk yang cukup gede, dan itu jelas di tendanya si Cici Audrey sama si Rahmi. Orang dengarnya di sana gitu kan, karena nggak ada batuk yang ketiga. Tadinya kan kalau ada batuk yang ketiga itu kita semua akan keluar gitu kan, ternyata nggak ada. Dan aduh, nggak cukup 13. Halo, salam lestari part 13. Dan dari keanehan angin kencang dan ada suara batuk yang cukup kenceng kan, dan pokoknya malam itu cukup mencekam lah. Lo bayangin di atas gunung dengar suara batuk yang cukup kenceng gitu kan, dan suara batuknya itu pas di posisi di tenda cewek gitu, dan sekenceng-kencengnya suara cewek batuk nggak mungkin sekenceng itu gitu kan. Dan itu jelas suara batuknya suara batuk laki-laki gitu kan, laki-laki besar gitu kan. Wah, pokoknya malam itu cukup mencekam, dan nggak ada lagi yang berani keluar gitu kan, dan semuanya istirahat. Dan besok paginya semua bangun dengan normalnya gitu kan. Pokoknya semua bangun, ada yang bikin kopi, ada yang masak mie gitu kan. Dan ada istilah kayak pendaki, yang beberapa pendaki, pokoknya ada kata-kata yang kalau anak pendaki bilang tuh, kalau lo melihat atau mendengar sesuatu di atas gunung, jangan lo ucapin di atas gunung itu katanya kan. Lo kalau mau ngomong sesuatu atau yang lo lihat, yang lo dengar, jangan lo ucapin di sana, nanti aja di bawah gitu kan. Mungkin semua yang ikut itu dia tahu istilah kata-kata itu, jadi nggak ada yang ngomong. Masalah semalam itu nggak ada yang ngomong, semuanya normal kayak biasa aja pagi gitu kan, ada ngopi, ketawa-ketawa gitu kan. Dan kebetulan posisi tenda yang gua sama yang tenda lain itu masih sekitar sejam lagi ke puncak gitu kan. Jadi ada beberapa orang yang lanjut paginya, ada yang mau ke puncak gitu kan, ada yang mau ke puncak Manik satunya gitu kan. Ada beberapa orang yang gue di tenda, gue di tenda aja gitu kan. Gue nggak ikut naik ke atas karena gue target gue nggak puncak, dan gue juga udah berapa kali ke puncaknya, jadi nggak kaget dan nggak penasaran lagi gitu kan. Gue udah berapa kali ke atas puncak gitu. Dan yang lainnya ada yang ke puncak, dia cuma tektok doang, nanti sampai puncak balik lagi ke tenda gitu kan. Oke, semua udah, beberapa orang naik ke puncak dan beberapa orang ada di tenda. Gue salah satunya di tenda, gue nggak ikut ke puncak karena gue badan gue udah capek banget, udah bawa tas anak Jakarta itu ya kan. Dan anak Jakarta itu udah gue suruh, lu mau naik enggak tadi ya. Oke, lu di tenda, gue, si Ali sama si Jakarta, ada siapa lagi gitu. Ada sih beberapa yang naik ke atas puncak. Nggak lama dari puncak mereka turun rapi-rapi, dan keanehan itu masih berlanjut. Nanti pas turun itu ada part. Halo, salam lestari, lanjut di part 14 ya. Oke. Di part yang 13 itu ada yang sebagian udah ke puncak, sebagian di tenda gitu kan. Dan pagi itu semua normal aja, ada yang makan, ada yang ke puncak, ada yang pokoknya normal seperti biasanya.
Terus nggak lama mereka turun dari puncak, dan kita rapi-rapi berkemas buat turun gitu kan, biar biar nggak kemalaman di jalan gitu. Jadi kita nggak terlalu siang juga sih, sekitar jam jam 10-an lah, jam 10-an kita cabut ke bawah biar kita nggak ketemu gelap di jalan gitu kan. Dan keanehan itu masih berlanjut keanehan itu, dan orang itu fokus ke satu cewek, cewek ini beda, cewek ini udah beda, dari raut wajahnya udah beda gitu kan. Ini anak udah pendiam gitu kan, pokoknya dia dia aneh aja, aneh. Makanya anak-anak udah langsung pasang posisi, ada yang bagian depan, ada yang bagian belakang, ada bagian tengah gitu kan, yang udah pernah ke Gunung Salak. Jadi jangan sampai mencar gitu kan. Dan pokoknya ada beberapa yang udah paham anak ini udah aneh gitu kan, dia harus didampingin terus gitu kan, didampingin sebut aja lah si kecil yang menurutku cukup kuat sih, si Rahmi. Sebenarnya dibilang kuat gimana ya, dia masih sanggup pokoknya merahasiakan kejadian itu kepada semua yang ada di pendakian itu. Makanya gue bilang dia kuat untuk mengucapkannya gitu. Oke, pokoknya itu anak udah mulai ada ya kan. Kita turun, kita pasang posisi, tim depan, tim belakang, tim tengah gitu kan, jangan ada yang mencar gitu kan. Dan anak ini udah mulai, dan dia itu beda, dia gerakannya turunnya cepet banget, dan ada satu yang hampir mencelakai dirinya gitu kan. Dan dia nggak tahu kenapa, lu tahu kan Gunung Salak, gue merinding. Gunung Salak yang kanan kirinya jurang itu, nggak tahu kenapa dia dengan cepat gitu kan, dia jalan aja gitu. Terus untungnya ada si Bang Oki. Kalau Bang Oki, dia refleks, dia tarik lah itu tas anak dari belakang kan, dia refleks, ditarik langsung. Dan aduh, 15. Lalu sama seri lanjut di part 15. Oke, kanan itu udah lihat pada si satu cewek itu ya kan. Dengan dia raut wajahnya udah beda, terus dan dia jalan agak cepet gitu kan. Jadi semua udah beberapa orang yang tahu dia itu aneh, jadi harus pasang posisi gitu kan. Jadi biar nggak ada terpisah, ada yang tengah, ada depan, ada belakang gitu kan. Terus kanan itu masih kelihatan di wajah dia gitu kan. Terus dia turunnya cepet banget gitu kan. Terus ada satu yang hampir bikin dia celaka gitu kan. Dia dengan cepatnya, dan dia itu hampir loncat ke jurang. Gitu kan, dengan tidak sadarnya. Dan Bang Oki refleks dan ditarik tasnya itu, dan dia itu sampai kebanting ke belakang gitu kan, ditarik kebanting ke belakang gitu. Dan dia cuman kaget aja gitu kan, kaget gitu. Jadi yang lainnya juga sempet, aduh kenapa ini anak gitu kan. Oke, jadi diperketat lah gitu, kita waspadanya gitu kan. Terus biar dia nggak banyak bengong, kita bikin keramaian lah, kita bikin bercanda di jalan gitu kan, biar dia nggak banyak bengongnya gitu kan. Kita bercanda, kita ngobrol gitu kan, kita biar dia nggak banyak bengong gitu. Dan alhamdulillahnya nggak lama kita udah nyampe bawah gitu kan. Dan anehnya itu pas sampai pintu gerbang pendakian nyampe itu, dan anak itu biasa lagi, wajahnya nggak panik lagi gitu kan. Dan kalau di jalur pendakian itu kan ada warung pas kalau kita udah mau pendakian, ada warung di situ kan, yang di ujung pojok. Nanti pas udah sampai bawah itu kita berhenti lagi di warung itu gitu kan, kita istirahat karena udah capek turun kan. Nah di sanalah semua itu mulai pada bicara ya kan, katanya gitu, lu kenapa
kok lu tadi lu hampir loncat, dibilang gitu kan, anak-anak yang lain, iya lu kenapa Mi gitu gitu kan. Dan dia akhirnya dia bilang ke anak-anak katanya, sorry katanya, gua halangan. Oh jadi kejadian yang tadi malam angin kenceng yang suara batuk itu gitu kan, ternyata si Rami itu lagi halangan. Kenapa dia nggak bilang sama anak-anak? Karena kejadiannya itu pas di tengah perjalanan, jadi dia nggak berani bilang. Kalau posisi di bawah dia pasti bilang, karena ini udah pernah jalanan dia nggak bilang gitu. Halo, salam lestari, kita lanjut di part 16 ya. 16 sesudah kita sampai di warung bawah dan si Rami itu baru mulai mengucapkan semuanya. Kata dia bilang, oh, sorry gue dapet halangan di jalur pendakian dan posisinya itu udah setengah jalan. Kata dia, kenapa lu nggak bilang kalau lo dapet? Dan si Rami itu makanya gue bilang kuat. Kenapa dia itu kuat untuk tidak mengatakan gue dapet gitu kan. Dia nggak mau mengecewakan teman yang lainnya gitu kan. Nanti pas dia bilang gue dapet, dia takutnya semua jadi batal, semua rencana anak-anak dan semua balik turun gitu. Makanya dia nggak mau ngomong. Sebenarnya sih harusnya si Rami itu bilang kan. Jadi lebih baiknya biar nggak ada risiko, dia bisa turun untuk berapa orang atau pendakiannya ditunda untuk berapa hari atau berapa bulan kemudian gitu. Dan si Rami itu dia nggak mau hal itu terjadi gitu kan. Jadi makanya dia diem aja gitu. Jadi yang anak-anak bilang, lu malam batuk kan di tenda katanya. Dia bilang nggak ada kok, gue nggak batuk gitu. Dan ditanya ke si Cici juga, Ci, lu denger nggak batuk? Enggak kok, orang gua sama si Rami tidur dengan nyenyak, kata dia gitu. Jadi yang dia berdua itu nggak denger ada suara batuk gitu. Dan yang lainnya pada denger kok, orang di tempat lu itu, di tenda lu itu ada suara batuk kenceng banget gitu. Dan dia bilang nggak ada, kita tidur dengan nyenyak aja. Dia bilang nggak ada batuk, kata dia gitu. Jadi makanya itu mungkin yang suara batuk itu ya dibilang ya makhluk aneh lah yang menghuni Gunung Salak itu. Yang makanya di bawah tenda yang dekat si Rami yang di posisi itu dia batuk, mungkin karena si Rami lagi dapet, jadi kan halangan, jadi aromanya berbeda atau apa gitu kan. Makanya ada angin kenceng ya kan, ada suara batuk gitu kan. Dan alhamdulillahnya semuanya aman gitu kan, hanya gangguan kayak gitu aja gitu kan. Dan semuanya oke lah gitu kan, udah terungkapkan di bawah gitu. Dan balik lagi ke anak Jakarta ini kan, karena dia udah sampai bawah, yang temennya tadi kan gagal ikut, jadi dia tunggu di bawah gitu. Dan gue ketemu temennya, dia bilang dengan santainya, temennya bilang gini, gimana bang, ini temen gue baru pertama kali naik gunung. Gue shock dong, gue samperin lah tuh anak yang ikut sama gue poles dari belakang, peletak, kata gue, anjing gitu gue.